Selamat pagi, perkenalkan saya Arfianti Nur Azizah dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada hari ini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Efek Usia Terhadap Manajemen Jalan Nafas Darurat. Acuan artikel yang saya gunakan sudah diupload di jurnal Signa Vitae dengan judul Effect of Age on Emergency Airway Management yang telah ditulis oleh Xiao Ting Hung, Jerry Chen Len Lai, Wen Hang Chang, dan juga Hui Chun Ku. Kita mulai dari abstrak. Usia dianggap sebagai faktor risiko untuk kesulitan jalan napas atau difficult airway dan dapat dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan cepat dalam pengelolaan jalan napas darurat. Namun, efek usia pada difficult airway masih jarang dievaluasi, dan penelitian ini ingin menyelidiki pengaruh usia terhadap kesulitan manajemen jalan napas darurat untuk mengantisipasi difficult airway, yang memungkinkan dokter untuk memberikan pendekatan alternatif sebelumnya sehingga meningkatkan kualitas manajemen jalan napas darurat pada pasien usia lanjut. Metode yang digunakan adalah dengan menyusun sebuah formulir studi yang mencatat faktor-faktor resiko potensial untuk difficult airway. Lalu perawat dan dokter peneliti yang telah melakukan intubasi trakea akan melengkapi formulir laporan kasus di unit gawat darurat sebuah pusat medis selama lebih dari setahun. Adapun faktor resiko untuk difficult airway diidentifikasi menggunakan regresi logistik. Hasilnya telah tercatat 114 subjek selama penelitian dan didapatkan bahwa ventilasi masker yang sulit ini lebih banyak pada pasien dengan usia yang tua, yaitu dengan persentase 60,9% dibanding 10% pasien yang dengan usia yang tidak tua. Tetapi pada intubasi yang sulit, ternyata perbedaannya tidak cukup signifikan, yaitu 29,7% pada pasien dengan usia muda dan 22% pada pasien usia tua. Dari sini disimpulkan bahwa dokter harus mengantisipasi kesulitan ventilasi masker dalam manajemen darurat jalan napas, terutama pada orang dengan usia yang tua, pasien dengan pipi cekung, dan juga leher pendek dan tebal. Kita masuk ke pendahuluan. Manajemen jalan napas yang sulit adalah hal yang sangat penting dalam proses anestesi, baik intubasi sulit, difficult intubation, dan ventilasi masker yang sulit, atau difficult mask ventilation, dapat mempersulit intubasi endotrakeal. Jalan nafas yang sulit atau difficult airway didefinisikan sebagai kondisi yang mengakibatkan difficult intubation atau difficult mask ventilation dan dapat menyebabkan kondisi yang membahayakan, terutama dalam manajemen jalan nafas darurat. Adapun faktor risiko difficult airway sebenarnya telah dipelajari secara ekstensif, dan beberapa skala risiko yang mudah digunakan sudah dikembangkan untuk meningkatkan identifikasi difficult airway di antara profesional perawatan kesehatan. Ketika difficult airway dapat diantisipasi, pedoman menyarankan pendekatan alternatif untuk mengurangi resiko komplikasi. Beberapa studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa pasien dengan difficult intubation itu lebih tua daripada pasien tanpa difficult intubation. Pada penelitian dari Arn dan kawan-kawan, ternyata usia subjek dengan difficult intubation itu sebesar 50 tahun, sedangkan yang tanpa difficult intubation itu adalah 43 tahun. Sama seperti penelitian yang dilakukan Karkoti dan juga Reed, di mana usia subjek dengan difficult intubation itu lebih tua, yaitu 54 banding 46, dan juga 55 dibanding 53. Namun dari beberapa studi ini menunjukkan bahwa insiden difficult intubation ini tidak berbeda jauh antara orang tua dan juga orang muda. Berbeda dengan data mengenai difficult mask ventilation, di mana data tentang pengaruh usia pada difficult mask ventilation ini lebih konsisten dari beberapa literatur sebelumnya. Seperti pada penelitian dari Langren dan kawan-kawan, ternyata rata usia subjek dengan difficult mask ventilation atau DMV ini adalah 60 tahun banding 50 tahun. Sama dengan penelitian yang dilakukan Gautam, Yildiz, dan juga Lee, bahwa rata usia subjek dengan DMV ini lebih tua daripada yang tanpa DMV, yaitu 54 banding 42, 48 tahun banding 42, dan 75 tahun banding 63. Dan insiden difficult mask ventilation pada kelompok yang lebih tua ini lebih tinggi. Namun, efek penuaan pada difficult mask ventilation pada orang tua belum dapat disimpulkan. Sebagian besar prediktor difficult airway yang bergantung pada perubahan anatomi, seperti pada perubahan terkait penuaan di kepala, wajah, dan juga leher, ini sudah banyak dikemukakan di penelitian-penelitian sebelumnya. Teorinya adalah semakin kita menua, maka terjadi beberapa proses perubahan seperti kehilangan gigi, pengosongan daerah bukal, osteoartritis sendi temporomandibular, dan juga perubahan sendi di kepala dan juga leher. Nah, hal ini ternyata berkaitan dengan faktor-faktor resiko difficult airway yang sudah diketahui, seperti kurangnya gigi, pipi yang cekung, pembukaan mulut yang terbatas, dan juga leher pendek dan tebal.
Hal ini menimbulkan suatu kekhawatiran tentang terjadinya difficult airway di pasien-pasien usia lanjut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek usia pada manajemen jalan napas darurat, mengingat populasi lansia yang terus meningkat secara global, dan juga keputusan cepat dalam pengelolaan jalan napas darurat dapat dipandu oleh usia. Kita masuk ke metode. Jadi penelitian ini sudah direview oleh Review Board of Mackay Memorial Hospital di Taipei, Taiwan dengan nomor protokol sebagai berikut. Dan subjek penelitiannya adalah semua pasien dewasa yang menjalani intubasi trakea di unit gawat darurat Rumah Sakit Mackay Memorial Hospital di Taipei, Taiwan antara 1 November 2011 hingga 31 Desember 2012. Untuk alur penelitiannya, jadi setelah mendapatkan persetujuan dari pasien ataupun wali hukum pasien, dokter yang melakukan intubasi akan melaporkan hasil pada formulir laporan kasus yang sudah dibuat. Dan juga perawat peneliti akan meninjau dan juga membantu mencatat faktor resiko potensial untuk difficult intubation atau difficult mass ventilation yang ada pada pasien tersebut. Selain itu, semua pasien, kecuali pasien yang dalam keadaan koma, akan menjalani anestesi induksi yang memadai sebelum prosedur dilakukan. Adapun elemen-elemen yang dievaluasi untuk menentukan faktor resiko difficult airway adalah bentuk tubuh, keberadaan gigi, dahak, bentuk pipi, dagu, rahang bawah, leher, dan tulang belakang, gerakan leher, ukuran pembukaan mulut, jarak kelenjar tiroid ke mental atau tiromental, jarak takik sternokomental atau sternomental, jarak kelenjar tiroid ke takik sternal atau tirosternal. Karena memang faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi intubasi trakea dan juga kecocokan masker. Adapun definisi dari difficult intubation adalah ketika dokter mengalami kesulitan dengan intubasi endotrakeal. Dan difficult mass ventilation adalah ketika dokter tidak dapat melakukan ventilasi back valve mask dengan satu orang untuk mempertahankan saturasi oksigen pasien di atas 90% dengan menggunakan oksigen 100% dan ventilasi tekanan positif. Atau dokter tidak mampu mencegah atau mengatasi tanda-tanda ventilasi yang tidak adekuat dalam waktu 30 detik saat menyiapkan jalan napas buatan. Nah, tanda-tanda ventilasi masker yang tidak memadai itu apa saja? Itu bisa terjadi seperti kebocoran aliran gas di sekitar masker, gerakan dada yang buruk, atau mungkin desaturasi oksigen. Nah, ketika terjadi difficult mass ventilation ini pada ventilasi satu orang, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan teknik ventilasi masker dua tangan, atau bisa juga mengubah menjadi ventilasi dua orang, atau bisa mengubah maskernya. Untuk penelitian ini ditetapkan kriteria eksklusi, yaitu jika pasiennya mengalami trauma kepala, wajah, atau leher, kanker di kepala atau leher, obstruksi jalan napas atas oleh karena darah atau infeksi makanan, dan juga mengalami luka bakar. Nah, hal ini dilakukan supaya penelitiannya ini lebih fokus terhadap perubahan-perubahan anatomi yang disebabkan oleh proses penuaan normal, bukan karena trauma di atas tadi. Alur penelitiannya, jadi dokter atau perawat yang memulai ventilasi masker dan juga intubasi nanti akan dibantu oleh dokter supervisor untuk menangani keputusan klinis mengenai manajemen airway seperti bagaimana posisi pasiennya, ukuran masker yang dipakai seperti apa, bilah laringoskopi direct seperti apa yang dipakai, dan juga perlu atau tidak penekanan krikoid. Untuk masker yang digunakan, ini semua pasien menggunakan masker yang sama, yaitu reusable half mask face piece dengan karet silikon. Untuk derajat pembukaan mulut, ini dinilai oleh operator intubasi dengan menghitung jarak antara gigi seri atas dan bawah saat mulut dibuka selebar mungkin. Sedangkan untuk jarak tiromental, tirosternal, dan sternomental nanti akan diukur secara terpisah ketika kepala dan leher ini ekstensi penuh dan mulutnya tertutup. Untuk pandangan laringoskopi akan dinilai menggunakan skor Cormack-Lehane, di mana grade 1 ini jika bagian dari pita suara terlihat, grade 2 jika hanya arytenoid yang terlihat, grade 3 jika hanya epiglotis yang terlihat, dan grade 4 jika epiglotis tidak terlihat. Untuk tes malampati, ini dibagi menjadi 4 kelas seperti yang kita tahu ya, di mana kelas 1 itu jika langit-langit lunak, faucet, uvula, dan juga pilarnya itu masih terlihat. Sedangkan kelas 2 ini jika langit-langit lunak, faucet, dan juga uvula terlihat. Lalu kelas 3 langit-langit lunak dan dasar uvula masih terlihat. Dan kelas 4 jika langit-langit lunak tidak terlihat. Untuk analisis statistika yang digunakan, jadi hasil luaran utama dari penelitian ini adalah besaran pengaruh usia terhadap difficult airway.
Adapun hasil sekundernya adalah pengaruh perubahan anatomi akibat usia terhadap difficult airway pada pasien-pasien lanjut usia. Untuk analisis statistiknya, semua analisis dilakukan dengan menggunakan paket perangkat lunak statistik untuk Windows SAS 9,4. Secara garis besar, semua subjek akan dimasukkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok lanjut usia, di mana pasien-pasien yang berusia lebih dari sama dengan 65 tahun, dan kelompok yang non-lanjut usia, yang kurang dari 65 tahun. Untuk variabel yang bersifat kategorikal akan dideskripsikan menggunakan distribusi frekuensi dan dilaporkan sebagai angka dan juga persentase. Sedangkan variabel yang bersifat kontinu akan dilaporkan sebagai mean dengan standar deviasinya. Regresi logistik digunakan untuk menghitung odds ratio atau OR dan interval kepercayaan 95% untuk mengidentifikasikan faktor-faktor risiko independen dari difficult mass ventilation di antara karakteristik individual. Untuk signifikansi statistik yang ditetapkan pada penelitian ini adalah di level alfa 0,05. Untuk hasilnya, jadi di tabel 1 ini menampilkan insidensi dari difficult airway antara kelompok yang tidak lanjut usia dan juga lanjut usia. Dan di sini didapatkan dari 114 subjek penelitian, ternyata sebanyak 56,1% subjek itu adalah yang usianya lebih dari 65 tahun atau yang masuk ke kelompok lansia. Dan ini berbeda secara signifikan ya, sebanyak 78,6%. Lalu di antara kelompok lansia ini ternyata lebih banyak yang wanita, yaitu sebanyak 53,1%. Untuk yang mengalami difficult intubation, ini ternyata lebih banyak pada pasien-pasien yang usia lebih dari sama dengan 65 tahun, yaitu sebanyak 19 subjek atau 29,7%. Untuk yang signifikan sekali. Jadi pada kelompok yang lansia sebanyak 39 pasien atau 60,9%. Nah, tabel 2 ini menampilkan beberapa perbedaan perbedaan anatomi pada usia tua dan juga usia yang tidak tua. Di mana yang berbeda secara signifikan adalah adanya kekurangan gigi, di mana ini pada pasien usia tua sebanyak 43,8% dibandingkan yang usia muda hanya 4%. Lalu ada juga pipi yang cekung, yaitu 23,4% pada pasien lansia dibanding 2% pada pasien yang usia muda. Lalu ada juga dagu yang double atau double chin, yaitu sebanyak 20,3% pada pasien lansia banding 2% pasien yang tidak lansia. Dan juga ada leher yang pendek dan juga tebal, yaitu 20,3% pada pasien lansia dan juga 4% pada pasien yang non-lansia. Untuk sisanya tidak signifikan secara statistik. Nah, untuk variabel pengukuran anatomi kepala dan leher, ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara pasien non-lansia dan juga lansia. Nah, dari sini dilakukan uji tambahan, yaitu regresi logistik, untuk melihat odds ratio, baik odds ratio kasar dan juga odds ratio yang telah di-adjust ya. Di sini didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan adalah usia, di mana dengan odds ratio 14,04, dan juga ada BMI yang lebih dari 24, ini juga signifikan dengan odds ratio 2,16. Lalu ada kurangnya gigi, ini dengan odds ratio 4,08. Lalu ada pipi yang cekung dengan odds ratio 9,37. Lalu ada leher yang pendek dan juga tebal dengan odds ratio 32,20. Dan juga ada odds ratio yang sifatnya protektif ya justru ya. Jadi tirosternal distance yang lebih dari sama dengan 6 cm ini ternyata memiliki odds ratio 0,35. Untuk odds ratio yang sudah disesuaikan atau adjusted odds ratio-nya, yang secara signifikan secara statistik adalah pasien dengan lanjut usia, di mana hasil odds ratio-nya adalah 8,64 kali lebih beresiko, lalu pasien-pasien dengan pipi yang cekung dengan odds ratio 17,83 kali lebih beresiko, dan pasien dengan leher pendek dan tebal dengan odds ratio 26,85 lebih kali beresiko. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke diskusi.
Jadi penelitian ini adalah sebuah analisis prospektif selama 1 tahun di sebuah rumah sakit yang melibatkan 114 pasien yang membutuhkan intubasi trakea di unit gawat darurat. Dan penelitian ini mengevaluasi karakteristik klinis, frekuensi terjadinya difficult airway, dan juga hubungan antara perubahan di kepala, wajah, leher akibat penuaan dan juga difficult mass ventilation. Dan dari penelitian ini disimpulkan memang pasien-pasien lanjut usia ini lebih banyak mengalami difficult mass ventilation jika dibandingkan dengan difficult intubation. Dan beberapa perubahan akibat penuaan seperti pipi cekung, dagu ganda, serta leher pendek dan juga tebal ini dikaitkan dengan terjadinya difficult mass ventilation. Adanya difficult airway, termasuk difficult intubation dan juga difficult mass ventilation ini tentunya perlu manajemen jalan nafas alternatif untuk mengatasi kesulitan dalam intubasi endotrakealnya, sehingga perlu mempertimbangkan banyak faktor dalam waktu yang cukup singkat. Sebagian besar prediktor difficult airway yang bergantung pada variasi anatomi sebanding dengan perubahan akibat penuaan pada anatomi kepala, wajah, dan juga leher. Sudah bisa cukup disimpulkan bahwa usia ini memang faktor yang cukup menentukan pada difficult intubation. Pasien dengan difficult intubation ditemukan memang lebih tua daripada mereka yang tidak mengalami difficult intubation. Hal ini mungkin dipengaruhi karena usia memang mengubah anatomi kepala, wajah, leher, dan juga rongga orofaringeal, sehingga mempengaruhi pandangan laryngoskop selama intubasi endotrakeal. Nah, hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesulitan manajemen jalan napas. Namun dari sini menunjukkan bahwa menjadi tua itu tidak memprediksi adanya difficult intubation seperti yang sudah kita bahas di tabel 1 tadi. Temuan ini sebanding dengan beberapa penelitian sebelumnya. Usia dapat memprediksi difficult mass ventilation ketika difficult intubation ini ditentukan dengan tampilan laryngoskopi dengan sistem klasifikasi Cormack-Lehane, ternyata pasien-pasien yang berusia 40 hingga 59 tahun memiliki nilai yang lebih tinggi, dan hal ini menunjukkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam proses intubasi endotrakeal. Tetapi selama manajemen jalan napas darurat, ternyata orang-orang dewasa yang tidak lanjut usia juga mengalami difficult intubation, bahkan lebih sering daripada usia yang tua. Berbeda dengan case pada difficult mass ventilation, di mana anatomi kepala, wajah, dan juga leher, serta postur orang yang lanjut usia ini tentu berbeda dengan dewasa muda. Dan hal ini sangat berkontribusi untuk terjadinya difficult mass ventilation. Dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa pasien dengan difficult mass ventilation ini memang usianya lebih tua daripada mereka yang tidak. Adapun faktor-faktor yang bisa mendukung adanya difficult mass ventilation adalah kurangnya gigi, dagu yang ganda, dan juga kelas malampati yang tinggi. Hasil ini sejalan dengan temuan di penelitian ini, di mana orang lanjut usia ini cenderung menunjukkan adanya difficult mass ventilation, dan orang yang lebih tua ini juga lebih cenderung tidak memiliki gigi, lalu memiliki pipi yang cekung, dagu yang ganda, dan juga leher pendek dan tebal. Sehingga di sini usia tua merupakan faktor independen dalam memprediksi difficult mass ventilation dalam manajemen jalan napas darurat. Kesimpulannya, penuaan memang secara signifikan mengubah anatomi tubuh kepala, wajah, dan leher. Dan hal ini meningkatkan resiko difficult mass ventilation, tetapi tidak untuk difficult intubation. Dokter harus menyadari bahwa orang lanjut usia memang beresiko mengalami difficult mass ventilation selama pengelolaan jalan napas darurat, terutama pasien-pasien dengan pipi yang cekung atau leher pendek dan tebal. Untuk critical appraisal dari jurnal ini, dari populasi penelitian ini adalah semua pasien dewasa yang menjalani intubasi trakea di unit gawat darurat Rumah Sakit McKay Memorial, Taipei, Taiwan antara 1 November 2011 hingga 31 Desember 2012. Untuk intervensi yang dilakukan adalah manajemen jalan nafas sesuai adanya indikasi berupa ventilasi masker dan juga intubasi endotrakea. Untuk perbandingannya, di sini membandingkan antara kelompok lanjut usia, yaitu pasien dengan usia lebih dari sama dengan 65 tahun, dan kelompok yang non-lansia, kurang dari 65 tahun. Hasil luaran utamanya adalah ukuran pengaruh usia pada difficult airway, dengan hasil sekunder adalah pengaruh perubahan anatomi akibat usia pada difficult airway pada orang tua. Untuk validitasnya, penelitian ini valid karena data yang dikumpulkan dengan menggunakan kaidah penelitian yang baik dan juga metode penelitiannya dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam jurnalnya. Untuk aplikabilitasnya sangat bisa diaplikasikan karena membantu mengambil keputusan dalam manajemen jalan nafas darurat, terutama pada pasien-pasien dengan usia yang tua. Kepentingannya, jurnal ini sangat penting menurut saya karena bisa membantu manajemen jalan nafas darurat yang perlu ditangani dengan cepat dan juga tepat,
Dan juga mengingat populasi lanjut usia yang semakin meningkat secara global, ini pasti akan sangat bermanfaat di dunia klinis. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait jurnal ini. Jika ingin membaca lebih lanjut, bisa mencari jurnal aslinya yang sudah saya cantumkan. Dan jika ada pertanyaan ataupun yang ingin didiskusikan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.